Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji kinerja. Perkenalkan, saya Dwi Sulistyo, mahasiswa PPG Universitas Negeri Yogyakarta dengan NIM 2510536095 Hari ini saya akan melakukan video uji kinerja IPS dengan materi sumber daya alam dan pemanfaatannya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan sehat pada hari ini untuk melakukan pembelajaran. Untuk teman-teman silakan cek kanan kirinya terlebih dahulu. Apakah ada sampah? Jika ada, silakan diambil dan dibuangkan di tempat sampah. Ada? Oke. Karena kebersihan itu bagian dari iman, maka kita harus menjaga Kebersihan. Oke. Siapa yang hadir hari ini? Nabila. Kemana Nabila? Sakit. Oke. Semoga kita doakan Nabila agar cepat sehat dan bergabung lagi kepada kita untuk melakukan pembelajaran. Amin. Oke. Sebelum kita memasuki materi kita hari ini, lebih baiknya kita berdoa dahulu. Siapa berdoa? Silakan pimpin doa. Isa'in Walid Isa'in Salasa Arba'a Adu'a Una Bersadi A'udhu Billahi Minasyaitonir Rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum itu, untuk meningkatkan cinta kita terhadap Indonesia kita, mari kita menyanyikan lagu kebangsaan. Silakan teman-teman boleh berdiri. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, tepuk tangan semua. Apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini? Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu pertama, kalian atau siswa mampu mengidentifikasi jenis sumber daya alam yang ada di Indonesia ataupun di sekitar kita. Apa sumber daya alamnya yang di Indonesia? Ada berupa kehutanan, mineral, sumber energi, dan yang kedua apa?
siswa mampu memahami presentasi dan mempresentasikan analisis pemanfaatan sumber daya alam. Apa yang pertama? Sumber daya alam kehutanan, kelautan, dan tambang. Oke, hari ini kita akan mempelajari suatu materi yang sering ada di sekitar kita. Apa itu? Yaitu sumber daya alam dan pemanfaatannya. Nah, minggu kemarin kita sudah belajar apa? Di Indonesia terdapat berapa iklim? 2. Apa yang pertama? Iklim penghujan dan iklim penghujan disebabkan oleh angin muson apa? Jadi angin muson barat itu maka di Indonesia terjadi musim penghujan. Kalau musim kemarau, musim timur. Angin berhembus dari timur. Dari mana timurnya? Dari letak Indonesia. Timur Indonesia itu adalah Australia. Karena Australia itu banyak pegunungan turun, maka angin dan tiup Indonesia membawa butiran-butiran, maka terjadinya musim kemarau. Masih ingat? Masih? Nah, sekarang kita akan mempelajari sumber daya alam dan bagaimana kita memanfaatkannya. Kenapa sih kita harus belajar sumber daya alam? Apa itu yang dimaksud dengan sumber daya alam? Dan bagaimana sumber daya alam kita? Apa yang kita bisa manfaatkan dengan sumber daya alam yang ada? Itu yang kita akan bahas pada hari ini. Sebelum masuk materi, Bapak ada sedikit video untuk mengantar kita dalam pembelajaran hari ini. Daya alam hutan. Indonesia merupakan salah satu negara yang menyumbang oksigen terbanyak di dunia. Bahkan, Indonesia dikenal mempunyai paru-paru benih yang berada di hutan Kalimantan. Menurut Kompas, luas hutan di Indonesia sekitar 99 juta hektar. Fungsi dari sumber daya alam hutan itu sendiri yaitu untuk melestarikan flora dan fauna yang ada di dalamnya. Selain itu, hutan juga berfungsi untuk menjaga keseimbangan lingkungan hidup beserta menciptakan oksigen yang bagus bagi lingkungan sekitar. 2. Sumber daya alam laut. Selain terkenal dengan paru-paru dunia, Indonesia juga dikenal dengan negara maritim. Seperti yang kita ketahui, Indonesia dikenal dengan negara kepulauan yang dipisahkan oleh luasnya lautan di sekelilingnya. Potensi ikan laut di Indonesia mencapai sekitar 6 juta ton tahun. Banyaknya ikan yang berada di lautan Indonesia tentu saja sangat bermanfaat dalam kegiatan budidaya ikan. Selain itu, potensi sumber daya alam laut di Indonesia juga berguna untuk kegiatan pariwisata. Pantai-pantai indah yang berada di berbagai daerah di Indonesia bisa menjadi tempat wisata yang bagus sehingga membantu dalam perkembangan ekonomi negara. 3. Sumber daya alam batu bara. Indonesia menjadi negara kelima terbesar di dunia yang menghasilkan batu bara. Daerah penghasil batu bara terbesar di Indonesia berada di Pulau Kalimantan. Tercatat, menurut kata data, Kalimantan menyimpan cadangan batu bara sebesar 25,84 miliar ton dan sumber daya sebesar 88,31%. Dengan demikian, Kalimantan menyimpan sebanyak 62,1% batu bara. Lalu, apa sebenarnya kegunaan sumber daya alam yang satu ini? Nah, dari video ini ada yang mau ditanggapi? Menanggapi bahwa Indonesia itu memiliki banyak sumber daya alam dunia. Ada apa tadi? Sumber daya kehutanan. Di mana Indonesia menyumbang oksigen terbesar di dunia. Betul? Sumber daya alam, tambang, laut. Banyak ya.
Nah, dari itu, jadi apa yang dimaksud dengan sumber daya alam? Sesuatu yang ada di alam, baik berupa benda mati maupun benda hidup yang dapat dimanfaatkan dan dimanfaatkan untuk keperluan manusia. Nah, itu yang dimaksud dengan sumber daya alam. Untuk kita lebih semangat lagi, mari kita tepuk semangat. Ayo, tepuk semangat. Nah, itu sumber daya alam adalah yang ada di alam yang bisa dimanfaatkan oleh manusia. Karena letak geografi Indonesia yang sangat bagus dipertemukan antara dua lempeng tektonik dan lempeng pegunungan Bermuda. Apa itu? Ada namanya Sirkum Pasifik dan juga ada namanya Mediterania. Yang itu dari dua lempeng tersebut memungkinkan berbagai sumber daya mineral yang bisa dimanfaatkan oleh warga Indonesia. Nah, dari ini Bapak akan membagikan kelompok kalian ya. Sudah bentuk kelompok? Sudah. Nah, sini Bapak akan membagikan LKPD. Teman-teman bisa berdiskusikan dengan teman-temannya, dengan kelompok kecil. Dan nanti kita akan presentasikan dari LKPD ini. Oke, silakan dibaca dulu, dikerjakan. Apa itu hutan, pengertiannya, bagaimana manfaatnya? Bisa? Ada yang bisa ya? Yang ini kelompok 2. Jadi bahasnya apa? Ya. Silakan diikuti pengertiannya. Oke, boleh dari kelompok 1, boleh silakan maju ke depan. Baik teman-teman, silakan diperhatikan temannya presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 5 orang, yaitu Denata, Azra, dan Raya. Di sini kami akan menjelaskan tentang sumber daya alam di perhutanan yang akan dijelaskan oleh teman-teman umum. Jadi di sini kami akan menjelaskan tentang sumber daya alam kehutanan. Yang pertama, kami akan menjelaskan tentang inventarisasi dan hubungan geografi sumber daya alam kehutanan. Hutan di Indonesia banyak terletak di daerah Kalimantan dan Papua. Mata pencarian masyarakat di sekitar lokasi kehutanan antara lain yaitu sebagai pemandu wisata. Yang kedua, yaitu tentang pemanfaatan dan dampaknya. Pemanfaatan adalah kebutuhan yang penerimaan negara dan pemerintah. Dampak positifnya yaitu sebagai manfaatnya karena dalam konteks habitat dalam keluarga bersama. Dampak negatifnya kerusakan lingkungan akibat deforestasi atau pembukaan lahan. Dia mau bertanya
penjelasan dari kami. Jika ada salah kata kami minta maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, presentasi sangat bagus sekali dari teman-teman. Oke, ada yang promosi ini yang maju? Oke, silakan. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, untuk mengingatkan semua kita lagi, kita tepuk semangat lagi, oke? Oke, tepuk semangat. Oke, dari hasil presentasi tadi yang sangat bagus, ini akan memperdalam lagi tentang materi apa itu sumber daya alam tadi. Dari sumber daya alam itu terdapat dua kategori, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat Diperbarui. Apa yang tidak dapat diperbarui? Contohnya hutan. Bagaimana memperbaruinya? Bisa dengan Sasi. apa rehabilitasi? Penghijauan atau penanaman kembali. Setelah itu ada yang kedua, ada namanya Laut. laut. Bagaimana? Dengan menjaga lingkungan laut yang sehat agar ikan-ikan atau terumbu karang bisa tumbuh dengan baik. Yang tidak dapat diperbarui, apa contohnya? Mineral, tambang, energi fosil. Ya, ini contoh dari energi yang tidak dapat diperbarui. Ini teman-teman bisa lihat dari ini dampak dari pertambangan sumber daya alam tambang. Dia masuk ke dalam perut bumi, mengambil inti bumi. Apa yang diambilnya? Bisa berupa batu bara. Ada apa lagi? Bisa berupa emas di dalamnya. Ini pertambangan ini di sekitar kita sudah banyak. Bisa, contohnya di dekat kita ini ada namanya pertambangan PT. Di situ, beginilah bentuknya. Kalau sudah habis sumber daya alam yang ada di sini, maka apa? Ini tidak bisa ditutup lagi, susah menutupnya. Akhirnya pihak PT membiarkan hujan masuk ke dalam sini. Akhirnya menjadi danau, kemudian bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai wisata. Itu manfaatnya itu. Atau penghijauan kembali. Bagaimana penghijauan kembali? Penghijauan kembali ini agak sulit ya, karena dari dalam bumi ada batuan, ada tanah yang lumpur dan lain-lainnya, itu agak sulit untuk melakukan penghijauan kembali dan perlu waktu yang sangat lama untuk melakukannya. Apalagi sumber daya alam yang terbaru apa pertama tadi? Contohnya hutan. Apa
potensinya? Kayu jati, meranti. Dan kayu apa? Rotan. Itu kemarin di sekeliling kita nih ada apa? Ada perkebunan hutan industri. Apa itu? Ada namanya hutan karet. Ada lagi apa namanya sekeliling ini? Ada sawit dan lain-lainnya. Itu masuk dari sumber daya alam hutan. Di mana lokasinya terbesar? Yaitu ada di Kalimantan. Ada apa lagi? Ada yang ada di Papua dan ada di Sumatera. Itu di lingkungan kita saat ini tinggal. Apa manfaatnya? Seperti kayu tadi, kayu jati bisa dimanfaatkan sebagai bahan bangunan. Bangunan apa? Bangunan rumah, atau gedung, atau kafe. Bisa menjadi apa lagi? Sebagai menjadi kertas. Dan sebagian masyarakat kita masih percaya bahwa pohon-pohon itu bisa menyembuhkan penyakit-penyakit. Dan misalnya kayu-kayu itu yang disebutkan itu maksudnya kayu manis itu mungkin sama masyarakat bisa digunakan sebagai obat dan lain-lain. Dan apa lagi? Bisa dimanfaatkan sebagai ekowisata. Bagaimana masyarakat membuka jasa, misalnya dia buka hiking dari lingkungan itu atau lari lintas alam, mana dia masuk ke hutan, lari dan keluar lagi dan finish di lokasi tertentu. Itu. Masih ada lagi sumber daya alam baru apa lagi? Laut, pesisir. Apa potensi utamanya? Ikan, bagaimana lokasi utamanya? Lokasi itu memang banyak di bagian Indonesia bagian timur, dimana yang airannya itu lebih banyak daripada daratannya. Seperti apa? Di perairan Maluku, Sulawesi, Sumatera, dan seluruh pesisir di Indonesia. Apa manfaat bagi masyarakat sekitarnya? Bisa dari tanah, bahan pangannya berupa apa? Ikan yang ada di laut itu diambil dan disebarkan, distribusikan ke masyarakat yang tidak memiliki laut. Apa lagi? Pertanian tadi dibahas. Pertanian ini apa? Lahannya menjadi subur. Komoditasnya apa? Bisa berupa padi, kopi, dan apa-apanya. Lokasi utama di banyak di mana? Itu di Jawa, berupa padi, Sumatera, dan Kalimantan juga banyak. Sulawesi. Apa kebutuhannya? Kebutuhannya sebagai bahan pangan, bisa mengekspor dan menambah devisa negara. Contohnya apa yang diekspor? Misalnya nih, teman-teman kita nih ada memiliki sawah, maka sawah itu yang akan dipanen, dibuat menjadi beras dan diekspor ke negara tetangga. Dan dari hasil itu, negara kita akan mendapat apa? Mendapat namanya devisa negara atau penghasil penambah negara. Apa lagi? Bisa diekspor berupa minyak kelapa itu, contohnya bisa dimanfaatkan atau buah kelapa bisa diekspor ke luar negeri dan mendapatkan devisa dari hasil ekspor tersebut. Satu apa lagi? Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Apa sih contohnya? Ada pertambangan nikel, ada boksit, ada tembaga, emas, timah, batu bara, dan lain-lainnya. Dan banyak kan lokasi dari utama dari mineral tambang ini itu berapa di Kalimantan. Kalimantan ini sangat banyak lagi pertambangannya. Ya apa itu utamanya? Pertambangan batu bara yang banyak di sana yang mengekspos dari hutan untuk mengambil batu bara yang ada dalam perut bumi. Itu salah satunya. Di mana lokasinya lagi? Di Sulawesi, di Maluku. Itu apa? Komoditas utamanya apa? Yaitu nikel. Karena banyak nikel di situ, maka pertambangan itu banyak di sana. Apakah di lain ada? Di daerah lain pun juga ada. Contohnya apa? Seperti di Papua, yaitu ada tambang emas yang terbesar di dunia. Apa namanya? PT Freeport Indonesia. Itu merupakan penghasil emas terbesar di dunia. Jadi kita sebagai warga negara Indonesia ini cukup bangga dari pertambangan tersebut. Apa yang dihasilkan? Ada emas, ada tambang, dan banyak lainnya. Terus apa lagi? Di daerah lainnya, di Sumatera ada apa? Agak itu ada timah. Di sekitar sini ada apa? Di daerah sana itu, Tebu sana itu ada namanya
batu bara juga, dan banyak PT-PT di dalamnya. Dan di daerah lagi, daerah Sorolangun itu juga terdapat banyak PT apa? PT batu bara yang ada. Jadi Jambi ini juga banyak juga PT-PT lainnya yang mengelola sumber daya mineral dan tambang. Apa pemanfaatannya? Sebagai bahan baku industri, sebagai energi, perhiasan seperti emas, cincin, dan lain-lainnya. Nah, ini gambar dari penambangannya. Kalau sudah dimanfaatkan lagi, maka timbullah perairan di sini karena hujan tersebut. Oke? Ada yang ditanyakan dari ini? Tidak ada? Sudah mengerti? Sudah. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, kita akan melanjutkan ke materi depan, itu adalah sumber daya manusia. Yaitu Bapak akan memberi tugas untuk kalian. Boleh? Yaitu tugas pertama itu boleh kalian mencatat apa itu sumber daya manusia dan apa hubungannya nih materi kita besok, yaitu sumber daya manusia dengan sumber daya alam ini. Mungkin teman-teman bisa mencarinya. Oke? Dari materi yang sudah kita bahas lagi dan presentasi dari teman-teman ini, kesimpulan apa yang kita dapatkan? Ada sumber daya alam. Berarti dapat diperbarui. Apa contoh yang tidak dapat diperbarui? Laut dan pertanian. Yang tidak dapat diperbarui? Oke. Apa lagi? Sumber daya manusia ada berupa hutan. Apa aja hutannya? Bisa hutan tanaman industri dan tanaman lainnya. Atau yang hutan ini yang salah satu penyumbang oksigen terbesar di dunia. Di mana hutan terbesar? Ada di Kalimantan, Oke. Dari hutan ini banyak flora dan fauna. Itu dari sumber daya kehutanan. Oke. Untuk materi besok kita akan membahas apa? sumber daya manusia. Dan bagaimana sumber daya manusia berhubungan dengan materi kita sekarang, yaitu sumber daya Alam. Ada lagi? Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Tidak. Jika tidak ada, ingat tugasnya ya. Yaitu apa namanya? Apa itu? Sumber daya manusia Dan hubungannya? dengan sumber daya alam. Oke. Mungkin segitu saja materi kita hari ini. Kita ucapkan adalah bersama-sama. Alhamdulillah.